Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan aku, Nadia Aula, Azkia Nuha, Raya Aisyah, Rania Nuraya, dan Nabila Afifah yang pada kesempatan ini akan membahas tentang disiplin dan kebiasaan, khususnya tentang gimana sih kebiasaan kecil bisa membantu kita untuk mencapai tujuan besar. Sering banget gak sih kita punya target besar tapi susah buat konsisten? Nah, di presentasi ini kita akan melihat kenapa sih hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara membangun kebiasaan yang lebih efektif. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu apa sih perbedaan antara goals dan system. Banyak orang yang melakukan kesalahan karena mereka terlalu fokus ke tujuan tanpa membangun kebiasaan yang mendukung. Padahal tanpa kebiasaan yang konsisten, goals itu cuma akan jadi keinginan doang. Jadi, goals itu sendiri adalah tujuan akhir yang ingin kita capai. Sedangkan sistem adalah kebiasaan atau langkah kecil yang kita lakukan setiap hari untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kamu punya goals mau masuk PTN impian. Berarti kamu harus bangun kebiasaan belajar setiap hari, sering latihan soal, dan selalu mengevaluasi tryout yang udah kamu kerjain. Selanjutnya, aku mau jelasin 4 cara membangun kebiasaan yang efektif menurut Maudy Ayunda. Pertama, make it obvious, yaitu membuat kebiasaan yang kita lakukan jadi kelihatan atau jadi jelas. Misalnya, menaruh botol minum di meja supaya kita ingat buat minum air. Yang kedua, make it attractive, yaitu membuat kebiasaan kita jadi menarik. Misalnya, kalau lagi beres-beres kamar sambil mendengarkan lagu favorit kalian. Yang ketiga, make it easy, yaitu memulai dari hal yang kecil seperti membaca buku 5 menit dulu supaya nggak kerasa berat. Dan yang terakhir, make it satisfying, yaitu memberi reward atau tanda centang di kalender supaya kita sendiri merasa puas dan termotivasi untuk terus konsisten melakukan kebiasaan kita. Keempat hal ini bisa membantu kebiasaan kecil kita jadi lebih konsisten dan bertahan lama. Gunakan habit tracking atau multivisual, misalnya dengan mencatat kalender atau buku harian setiap berhasil melakukan kebiasaan. Manfaatnya, kita bisa melihat progres, menimbulkan rasa puas dan motivasi, serta membuat proses terasa seru. Lalu ada accountability dan konsekuensi. Kita bisa meningkatkan konsistensi dengan accountability partner atau kontrak komitmen dengan konsekuensi nyata. Misalnya, seseorang membuat janji dengan istrinya dan pelatih olahraganya. Apabila hari itu ia tidak mencatat apa yang ia makan, ia denda 100.000. Dan apabila ia tidak menimbang berat badan, ia denda 500.000. Kontrak ini akan berhasil karena sejatinya manusia tidak mau rugi uang dan tidak ingin mengecewakan orang terdekat. Video kedua itu dari Ninda Fair yang judulnya Ketagihan Disiplin. Di sini pembicara berubah dari hidup berantakan yang punya IPK 2,9 dan juga dia mudah terdistraksi atau terganggu menjadi punya hidup yang sukses dengan punya pengalaman 10 tahun kerja di luar negeri. Hal itu diraih lewat kebiasaannya di progres kecil atau progres hariannya. Karena menurut dia, disiplin itu bukan sekedar paksaan, tapi sistem yang bikin lagi rasa kontrol dan dopamin. Di video ini dibagikan 6 cara atau 6 kebiasaan sederhana dari pengalaman Linda Fair sebagai orang yang sukses kerja 10 tahun di luar negeri. Kebiasaan pertama itu ada dari desain lingkungan, dimana harus taruh HP di luar kamar dari jam 9, terus juga siapin sepatu olahraga dari malam hari, dan juga simpan snack sehat di paling depan kulkas. Menurut James Clear dari bukunya Atomic Habits, dia bilang bahwa sistem harian itu lebih kuat dibanding niat besar. Kebiasaan kedua itu ada ganti kebiasaan buruk, tapi jangan dihilangkan karena otak nggak suka di luar zona nyaman. Contohnya, kalau misalnya kita suka kopi, kita pelan-pelan ganti dari frappuccino ke latte ke kopi hitam. Atau misalnya dari scrolling malam itu diganti jadi dengerin podcast atau baca buku.
Menurut Mel Robbins, ganti dengan versi yang lebih realistis bisa diulang tanpa ngerasa beban di hati sama sekali. Kebiasaan 3, kemenangan kecil harian, kayak olahraga 10 menit, baca buku satu hari minimal 5 halaman. B.J. Fogg Stanford bilang kalau kemenangan kecil itu memicu dopamin, bikin otak ketagihan menang lagi. Kalau kalah sering, habitnya jadi kalah. Kalau menang kecil, habitnya jadi sukses. Kebiasaan 4 itu kita harus ukur progres nyata, kayak track tidur, langkah harian, berat badan mingguan, biar kita bisa lihat datanya dan kasih kepuasan sendiri. James Clear itu bilang loh, sukses itu butuh bukti terukur, bukan feeling. Tanpa data, kamu muter di tempat-tempat meski ngerasa produktif. Kebiasaan 5 itu adalah momentum sosial, kayak gym bareng teman, malu bolos, grup belajar, meal prep partner. James Clear lagi bilang lingkungan itu membentuk perilaku tak sadar kita. Jadi orang sekitar maju, kita juga maju. Kita ke bawah ritmenya gitu. Kebiasaan 6 itu ambil kendali hidup. Kayak malam sebelum itu kamu harus bikin jadwal tetap, kayak gimana mau olahraga, kerja, fokus, biar kamu tuh teratur hidupnya gitu guys. Nah, Andrew Huberman dari Stanford, dia bilang otak butuh rasa kontrol untuk tenang dan fokus. Hidup terencana kasih damai, bukan stres chaos. Disiplin itu nagih karena kamu itu suka proses ya guys, bukan kamu itu kayak dipaksa gitu. Itu menurut Atomic Habits, kecil bangun perubahan besar, menurut buku itu. Jadi materi ini tuh ngejelasin kalau kunci keberhasilan itu bukan cuma punya goals besar, tapi punya sistem kebiasaan kecil yang konsisten yang bisa kita lakukan tiap hari. Goals itu tujuan, dan tujuan tuh kayak masuk PTN impian atau punya badan sehat. Tapi yang bikin tercapai justru kebiasaan sederhana, kayak kita belajar 30 menit atau olahraga ringan selama itu, atau minum air yang cukup setiap harinya. Supaya kebiasaannya bisa bertahan, itu perlu bikin jadi jelas, menarik, mudah dilakukan, dan terasa memuaskan. Mulai dari langkah kecil yang jauh lebih efektif daripada langsung pasang target besar yang bikin kita tuh capek duluan. Disiplin juga bukan soal memaksa diri, tapi tentang membangun lingkungan dan sistem yang mendukung. Dengan mengganti kebiasaan buruk secara perlahan, merayakan kemenangan kecil, mengukur proses secara nyata, dan punya dukungan sosial, kita jadi lebih konsisten dan tanpa merasa tertekan. Jadi perubahan besar sebenarnya tuh lahir dari kebiasaan kecil yang kita ulang terus menerus sampai akhirnya terasa otomatis dan bikin kita ketagihan untuk terus berkembang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.